Tidak ada perlindungan negara untuk orang-orang LGBT gitu loh, dalam arti perilakunya ya. Apalagi negara Indonesia yang berdasarkan NKRI, dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45, itu tidak memberikan satu tempat untuk komunitas LGBT. Di Indonesia ini tidak bisa orang sesama jenis menikah. Bagaimana perspektif kebijakan publik melihat tentang LGBT. Jadi LGBT dalam perspektif kebijakan publik. Bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi dan sebagainya. Ini mungkin Bang Matnur bisa menjelaskan nih, apakah ada korelasi yang bisa menimbulkan dampak begitu. Ini mungkin perlu pengantar sedikit Bang ya, bahwa belakangan kan ada podcast ya salah seorang tokoh yang kemudian mengundang pelaku LGBT gitu dalam podcastnya yang ditonton oleh jutaan masyarakat di YouTube channel, tapi membahas satu tema yang sebetulnya itu tidak pantas ya ditampilkan, apalagi dalam momentum hari Lebaran gitu, di saat-saat Lebaran. Nah, ini kan kemudian banyak yang menganggap ini bukan satu yang tepat lah. Silakan Bang Matur. Ya, saya kira LGBT ini menjadi satu isu yang mencuat ya setelah adanya diskusi dalam podcast itu ya. Sebenarnya ini kan fenomena ini sudah muncul 20 tahun yang lalu ya, di mana orang-orang yang LGBT ya, lesbian, gay dan bi transseksual itu memang menjadi satu persoalan publik gitu. Nah, saya ingin membatasi pada bagaimana public policy melihat LGBT ini. Ya, pertama saya ingin katakan bahwa LGBT dalam perspektif public policy ini bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah sisi kesehatan publik. Ya, saya kira ini kalau kita lihat siapa sih ya yang paling rentan kena satu istilahnya lah ya satu masalah LGBT ini kan rata-rata ini adalah ya di kalangan kelas menengah ke atas. Ada ya sekarang sebetulnya sudah muncul juga di semua kelas ya. Tetapi kalau dilihat dari awalnya itu trajektorinya itu kan di masyarakat kelas atas gitu. Yang mereka ya awalnya itu adalah pergaulan atau ingin memiliki fantasi-fantasi gitu ya. Tapi kemudian menyebabkan ini menjadi meluas dan membesar gitu. Nah, di dalam perspektif kesehatan publik ya, LGBT ini mengundang permasalahan. Pertama, penyakit-penyakit baru dari penyimpangan seksual ini bermunculan ya. 20 tahun yang lalu bahkan 30 tahun yang lalu ini kita punya satu virus yang disebut virus AIDS ya. Ini kan akarnya itu sebenarnya adalah karena perilaku penyimpangan ya dari hubungan bebas ya, baik itu sesama jenis ataupun atau yang berlainan jenis sehingga secara bebas begitu. Tapi penelitian terakhir ini kan menyebutkan bahwa orang kelainan seksual sesama jenis ini lebih rentan kena penyakit virus AIDS ya. Dibandingkan dengan juga ada muncul penyakit-penyakit lain yang tidak bisa diidentifikasi. Ini karena adanya satu penyimpangan seksual dari anak manusia yaitu LGBT itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam lingkup kesehatan publik munculnya komunitas-komunitas LGBT ini menambah kemunculan atau menambah ketahanan kesehatan publik kita itu menjadi rapuh. Ya, saya kira ini yang perlu disampaikan. Dan begini, kadang-kadang ya orang komunitas-komunitas LGBT ini kalau kita kasih dalam pandangan agama atau dalam pandangan moral itu mereka menolak. Ya, banyak di antara mereka juga kalangan orang-orang yang cara berpikirnya itu cerdas. Nah, mereka ini kita tidak bisa hadapkan dengan perspektif
bahwa agama ataupun etika itu melarang, ya mereka udah nggak mempan. Mereka tidak takut pada Tuhan kok, ya kan? Pelaku menyimpang ini kan tidak tahu sama Tuhan, Mus. Ya kan? Jadi kalau orang yang sudah tidak takut sama Tuhan, tidak bisa lagi dinasihati dengan kata-kata agama, begitu, nasihat-nasihat agama. Maka yang menjadi logika sekarang ini yang paling didengar oleh kalangan LGBT ini adalah faktor kesehatan. Dan kita tahu bahwa banyak ya, mungkin kita bisa undang nanti dalam satu podcast khusus ya, Mus, ahli kesehatan, para dokter dari penyakit kelamin dan kulit misalnya. Itu bagaimana saya dapat cerita banyak anak-anak kecil ya yang mengalami kerobekan pada duburnya misalkan. Ya itu kan karena perilaku sodomi ya, dan ini juga kan perilaku yang LGBT ini kan melakukan sodomi ya, tanda kutip ya. Saya kira ini yang perlu disebarkan, bahwa ada persoalan LGBT ini bukan sekedar fantasi, tapi ini berdampak kepada daya rusak yang begitu luar biasa, terutama aspek kesehatan dari si pelaku. Satu ya, alat organnya itu di masa yang akan datang itu menjadi tidak fungsional. Yang kedua, munculnya penyakit-penyakit atau virus-virus baru, ya, di mana Tuhan tuh menciptakan sudah pada tempatnya, tapi ini yang bukan pada tempatnya dilakukan uji coba begitu. Yang pada akhirnya ya ini memunculkan masalah kesehatan. Jadi LGBT dalam perspektif publik ini adalah menjadi beban, menjadi cost. Ya, atas nama kebebasan tetapi ada cost-nya, itu kesehatan publik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kebijakan publik kita melihat bahwa LGBT ini bisa melemahkan ekonomi. Bagaimana transmisinya? Bahwa ketika mayoritas satu desa atau satu masyarakat itu LGBT-nya mayoritas, maka angka pertumbuhan ya fertility rate atau angka kelahiran itu menurun tajam. Angka kelahiran yang menurun tajam itu dalam perspektif ekonomi itu ya tidak mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi itu? Salah satu pilarnya itu adalah pertumbuhan penduduk. Jadi kalau penduduknya tidak bertambah bahkan berkurang, gimana ekonomi bisa tumbuh? Ya nggak, Brego? Ya kan? Bagaimana ini ekonominya bisa bertahan? Nah, bagaimana kita bisa keluar dari resesi, dari krisis kalau ekonominya tidak tumbuh? Karena juga daya beli atau konsumsinya berkurang karena jumlah manusia berkurang. Jadi dalam perspektif kebijakan publik, LGBT ini membahayakan ekonomi. Jadi satu, membahayakan kesehatan, kedua adalah membahayakan ekonomi. Yang ketiga adalah ini kalau saya dengar podcast ya yang disebutkan tadi Bro Mustafa tadi, ini ada pertanyaan begini, orang menjadi LGBT itu, jadi si pelaku yang diwawancara ini juga ternyata pernah punya istri, kemudian dia menikah, bercerai, kemudian dia malah menikah dengan seorang lelaki asal Jerman gitu, dan sekarang memilih tinggal di Jerman, dan ini diwawancari karena lagi pulang kampung ke Indonesia. Jadi yang ketiga, dalam perspektif yang ketiga ini ya, LGBT ini tadi menyebabkan faktor kerusakan kesehatan, yang kedua kerusakan ekonomi, yang ketiga adalah merusak social order, tatanan sosial. Jadi karena kita ini dalam bentuk masyarakat yang punya social order yang cukup baik ya, di mana kalau bicara social order itu, kalau kita punya saudara atau punya tetangga yang kelaparan ya, kita punya satu semangat gotong royong. Kita cover makanannya, kita serap gitu. Kemiskinan itu diserap di dalam faktor keluarga. Itu faktor gotong royong yang menjadi social order masyarakat Indonesia. Nah, LGBT ini merusak social order. Jadi orang-orang berperilaku LGBT ini cenderung egois atau selfish.
Ya, karena dia ingin bicaranya kepuasan itu bicaranya adalah kepuasan pribadinya dia. Nah, social order ini rusak dengan adanya munculnya komunitas-komunitas LGBT ini. Ya, bahkan kalau kita bisa lihat nanti pasangan-pasangan itu ya akan mudah bercerai ya, ikatan keluarga itu rusak karena masing-masing dari kepala ataupun ibu rumah tangganya itu bercerai memilih karena ingin mencari satu fantasi, ya fantasi yang mereka tidak dapatkan dari kehidupan rumah tangga biasa begitu. Nah ini kan menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, dan saya kira dalam perspektif kebijakan publik LGBT ini tidak memberikan manfaat yang baik ya, tidak yang lebih besar dibandingkan efek kerusakannya, rusak masalah kesehatan publik, rusak masalah ekonomi, dan rusak masalah social order, tatanan sosial. Jadi saya kira kita melihat dalam perspektif ini bahwa orang yang atau komunitas yang mendukung LGBT ini mengalami 3 kerusakan ya. Sehingga pilihannya harusnya komunitas LGBT ini ya tidak perlu diperlanjut ya. Ini harus disegera diperbaiki karena ini ada satu apa istilahnya gejala yang destruktif ya. Gejala yang merusak bagi kebijakan publik ya masyarakat itu. Saya kira itu, Bro. Ya baik, memang yang saya dengar resikonya juga besar ya jika LGBT ini dibebaskan begitu, karena akan merusak generasi. Tentunya akan ada generasi yang tidak bisa berkembang, akibatnya dari berbagai sektor itu bisa terancam seperti pertahanan, keamanan dan sebagainya, karena semangat kepahlawanan, semangat perjuangan yang kaitannya dengan patriotisme itu lebih maskulin ya. Artinya ini juga menjadi sebuah ancaman, termasuk kehilangan generasi begitu. Walaupun bisa adopsi ya, tapi tetap saja adopsi kan itu adalah hanya soal alih pengasuh gitu kan, bukan dari sisi kuantitas penduduk ya, kapasitas penduduk yang berkembang, tapi kapasitas penduduk yang sama jumlahnya hanya peralihan pengasuh karena adopsi gitu kan. Jadi artinya adopsi itu bukan solusi, bukan pembenaran bahwa LGBT ini patut dibebaskan di negeri ini ya. Harus ada istilahnya upaya kesadaran dari masyarakat untuk bisa menjaga keluarga masing-masing agar anggota keluarganya tidak sampai terjebak dengan disorientasi seksual. Mungkin seperti itu ya Bang Fatur ya. Ya, saya kira LGBT ini ya, kalau kita cukup jujur ya, ini kan banyak sekali tontonan ataupun hiburan-hiburan yang ada di kita ini yang dibiayai untuk berkampanye LGBT. Ya, nah, saya kira ini kampanye ini cukup berhasil karena munculnya komunitas-komunitas LGBT, munculnya orang-orang yang seolah-olah dia heroik gitu ya, seperti yang ditampilkan di podcast itu kan dia heroik bahwa dia ingin save desire-nya dia itu terpenuhi gitu tanpa kemudian dilarang-larang, bahkan si pelakunya pun jujur ingin melakukan bunuh diri. Jadi saya kira LGBT ini adalah sebuah penyakit yang menular. Coba kalau kamu nggak percaya ya, ada misalkan di Jakarta itu ada satu gym di salah satu mall ya, gym itu kelihatannya untuk olahraga biasa gitu ya. Nah, salah satu teman yang saya pernah wawancarai ya di situ dia tadinya niatnya untuk nge-gym aja. Tapi karena lingkungan gymnya itu adalah para gay ya, akhirnya dia ikut-ikut jadi gay gitu. Walaupun kemudian dia bertobat, astagfirullahaladzim katanya. Saya nggak benar nih komunitas kayak begini. Nah, saya lihat ini penyakit yang menular. Menularnya halus karena para
pelaku yang sudah LGBT duluan itu kan dia sangat, istilahnya adalah sangat humanis ya. Mereka tidak mengadopsi satu agama karena mereka tahu agama itu melarang ya. Makanya mereka memilih value-nya adalah humanis. Saking humanisnya itu, teman saya cerita di gym itu ada orang yang bersedia jadi mentornya dia, pelatih gymnya itu tanpa dibayar. Badannya bagus ya, dia bilang saat dia belum mengetahui dia ini diajarin cara barbel itu begini, cara olahraga begini, diingetin pola makannya sampai mencapai gitu. Tapi sampai kemudian begitu dia sudah kenal, sudah akrab, mulailah diajak untuk ikut komunitas-komunitas LGBT. Jadi ini menular, Bro Mustafa. Ya, perilaku menyimpang ini menular, dan ini kalau tidak kita tegas bahwa tidak ada perlindungan negara untuk orang-orang LGBT gitu loh. Dalam arti perilakunya ya. Negara tidak negara, apalagi negara Indonesia yang berdasarkan NKRI, dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45, itu tidak memberikan satu tempat untuk komunitas LGBT. Ya, di Indonesia ini tidak bisa orang sesama jenis menikah. Dan saya kira ini perlu disampaikan bahwa itulah kenapa pelaku-pelaku LGBT ini yang ingin menikah itu melakukannya di luar negeri. Ya, pasangannya luar negeri. Dia melakukan pernikahan di luar negeri, ya, kemudian dibawa ke Indonesia karena ada yang mensponsorinya. Ya, setidaknya pasangan gay mereka itu yang dari luar negeri itu yang mensponsorinya datang ke Indonesia dan kemudian mengkampanyekan itu. Gitu. Ini menurut saya adalah satu cara pandang yang salah, satu penyakit ya yang muncul dari satu pergaulan yang kemudian sebetulnya ini bisa menjangkiti siapapun gitu. Karena ekosistemnya terbentuk, lingkungannya terbentuk, dan tontonannya juga terbentuk. Ini bisa menjangkiti siapapun. Ya, oleh karena itu kita nih dalam perspektif kebijakan publik, tadi saya sudah analisis bahwa dalam kebijakan publik ini merusak kesehatan publik, merusak ekonomi, dan juga merusak social order. Maka karena ini merusak, ini harusnya jangan diberikan ruang. Ini harus dipersempit ruangnya gitu sehingga komunitas LGBT ini tidak membesar. Begitu saya kira. Ya, baiklah. Jadi kan memang yang kita permasalahkan tadi ya, bagaimana satu penyimpangan ini kemudian diberikan ruang gitu ya, ruang media khususnya yang bisa diakses karena terbuka ya, bisa diakses oleh siapapun, bahkan anak-anak kecil juga bisa melihat tayangan itu gitu. Dan ini kan sebenarnya yang gimana pemerintah harusnya kan bersikap ya, apakah tayangan yang sudah beredar luas itu diberikan peringatan atau bahkan bisa di take down atau bagaimana seperti ini. Ya, kalau dilihat dari pemberian ruang ini kan sebetulnya negara tidak memberikan ruang ya. Tetapi memang podcast atau orang-orang influencer itu yang mengangkatnya ini ke publik. Ya, saya kira kita ingin sampaikan kepada host podcast ya, pilih-pilihlah topik yang bermanfaat buat masyarakat ya. Jangan pilih topik yang kontroversial dengan harapan ingin mendapatkan perhatian, atensi dari publik, tapi kemudian malah punya efek samping, yaitu mengangkat atau memberikan ruang ini pada orang-orang lainnya begitu. Nah, saya kira ini tindakan yang tidak bijak gitu loh. Karena kita tahu adalah dampak LGBT dalam kebijakan publik ini begitu luar biasa ya, kita sedapat mungkin itu tidak mengangkat ini menjadi ruang-ruang publik ya, apalagi mengkampanyekan ya. Karena saya lihat di luar negeri ya, di Amerika itu ada tanggal tertentu adalah tanggalnya LGBT di mana mereka mengkampanyekan besar-besaran gitu. Ya, bahwa LGBT ini adalah hak asasi manusia, bahwa seseorang itu punya hak untuk menentukan kecenderungan seksualnya ya, tidak peduli apakah dia kemudian memilih sesama jenis ataupun transseksual ya, sesama jenis iya, lawan jenis juga iya gitu. Artinya manusia ini kalau tidak dibatasi ya dengan akal sehat ya, maka manusia ini bisa liar, dan apa yang keliarannya ini bisa mengganggu kemanusiaan itu sendiri. Nah, kebijakan publik atau public policy itu menjaga agar
manusia dengan kebebasannya itu tidak membahayakan manusia, eksistensi manusia itu sendiri. Jadi dalam framework kebijakan publik, setiap tindakan atau kebijakan yang bisa melumpuhkan fungsinya kemanusiaan, itulah yang kemudian diadres, dicarikan solusinya. Itulah kemudian negara melakukan intervensi, karena itu ada fasilitas publik di situ. Ya. Nah ini LGBT ini jelas-jelas bisa berujung kepada kemusnahan ras manusia keseluruhan. Oleh karena itu ya para penggiat dari akal sehat ya ini perlu merangkul seluruh pemuka agama. Jadi tidak ada sebetulnya kalau dilihat dari Alkitabnya masing-masing tidak ada yang membolehkan hubungan sesama jenis, karena di kitab apapun ya, agama Nasrani, ya, agama Yahudi, agama Islam yang mayoritas di Indonesia ini kan mendapatkan cerita, mendapatkan satu kisah Nabi Lut, di mana kaum ini adalah kaum LGBT yang menyukai sesama jenis. Ya, Nabi Lut sendiri kan mengatakan, wah, apakah tidak ada di antara kalian punya akal sehat? Ini putri-putriku, ya kan, nikahilah oleh kalian, tidak malah memilih menikahi sesama jenis di antara kalian. Kan itu yang menjadi dakwahnya Nabi Lut. Setelah sudah diperingati, akhirnya mereka tetap membandel. Sudah diingatkan bahwa tindakan kalian ini adalah tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun di muka bumi. Jadi sudah diingatkan dalam kisah itu. Kisah ini juga serupa, ada di Bible, ada juga di Taurat, di Quran juga ada, bahwa ujung dari komunitas LGBT di masa lalu ini adalah ujungnya adalah azab yang pedih dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Nah sekarang ini muncul lagi, dan inilah kemudian diperlukan satu kolaborasi antara para pemuka agama, di samping juga dengan ahli kesehatan, ahli ekonomi, ahli social order, untuk menyelamatkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi bukan menyelamatkan pribadi komunitas LGBT, enggak, tapi menyelamatkan komunitas itu sendiri. Karena ketika misalkan azab ini turun, itu kan nggak pilih-pilih, ya kan? Apa banjir pilih-pilih, ini orang soleh nggak kena banjir, kan nggak semuanya kena banjir, ya kan? Nah, kalau Nabi Lut itu kan kaumnya diazab dengan hujan batu. Nah, hujan batu itu munculnya bisa dari gunung meletus, yang kemudian letusan batuan itu kena masyarakat itu. Bisa juga dari bencana-bencana lain yang tentunya kita tidak kendaki. Inilah gunanya komunitas yang sadar, yang punya hati nurani dan menggunakan hati nurani dan akal sehatnya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Tuhan Allah menciptakannya, harus bergandengan tangan bersatu. Karena musuh dari LGBT ini kan pemain uang besar begitu. Ini ada yang mengkampanyekannya, dan saya kira di dunia masyarakat Indonesia yang punya social order yang sangat kuat tadi, yaitu gotong royong. Ini kegotong royongannya ini bisa hilang, bisa musnah karena perilaku seperti LGBT, begitu. Oke, saya pikir sudah cukup gamblang ya, dan tadi juga ada statement-statement yang sudah merangkum ya tentang penjelasan LGBT ini.